Saya Sarah itu saudara umurnya, istrinya Saifuddin itu. Jadi maklum ini anak kecil, yang bener Saifuddinnya, ya yang udah tua, yang udah bau tanah, yang harus didik istrinya. Apapun yang dilakukan Sarah, walaupun itu brengsek, itu salah, saya tahu ini brengsek saudara, ini salah. Ini dilakukan dia, saya pernah tegur dia terang-terangan ya, si Sarah ini ya. Gitu saudara. Yang keempat ya, Pak Saifuddin ini ya, kalau punya masalah keluarga itu jangan diumbar-umbar di media sosial. Dua-dua suami istri sama saja. Dulu istrinya mau laporan sama Yudhoyono, mau mau apa mengumbar aibnya pernikahan mereka. Langsung tak bilangi si Yudhoyono, jangan pernah umbar. Karena saya tahu persis siapa Sarah, saudara. Saya tahu persis siapa dia. Ya, saya itu berkali-kali difitnah sama Sarah, saudara ya. Serius, ya zaman kami masih di Indonesia pun kami berkali-kali dikata-katanya tidak baik. Saya pernah bikin grup WhatsApp, ya. Saya pernah bikin grup WhatsApp. Lalu saya dikeluarkan dari grup itu yang saya bikin sendiri, saudara. Oleh timnya, oleh orang-orangnya Sarah ini. Ya nggak akan berani kalau nggak ada yang nyuruh kan. Saya yang bikin, saya yang dikeluarkan saudara dari grup itu. Grup WhatsApp ini grup nggak main-main ya, ini semua penginjil jalanan semua saudara. Oh, ini ya benar, ini kali Liso ada di dalamnya waktu itu. Sampai pada protes, gimana sih ini Paul yang bikin, Paul yang dikeluarin. Akhirnya mereka bikin sendiri ya, mereka terus, oh iya ya ini si Paul yang bikin, akhirnya mereka bikin sendiri. Ya berkali-kali saudara. Cuman ya, apakah itu terus berarti Sarah itu, enggak, dia masih anak kecil. Dia itu anak kemarin sore saudara. Ya, umurnya seumuran anak saya. Beda 5 tahun sama anak saya, Sarah itu saudara umurnya. Istrinya Saifuddin itu. Jadi maklum ini anak kecil. Yang bener Saifuddinnya. Ya yang udah tua, yang udah bau tanah. Yang harus didik istrinya. Apapun yang dilakukan Sarah, walaupun itu brengsek, itu salah, saya tahu ini brengsek saudara, ini salah. Ini dilakukan dia, saya pernah tegur dia terang-terangan ya, si Sarah ini ya. Waktu di Lembang, dia ngomong, harusnya orang-orang kan ini tahu diri Saifuddin ini kan selebritis. Saya bilang Saifuddin bukan selebritis, Sarah. Saifuddin adalah seorang hamba sama seperti saya. Marah dia, saudara. Serius ya, saya ngomong itu, saya mah kalau ngomong sama orang mah, kalau sudah yang menurut saya kelewatan langsung tak tembak, saudara. Ya, cuman itu Sarah karena belum lahir baru waktu itu. Dia sama Saifuddin kan karena kagum saja, karena pengen tenar saja. Lalu kejadian saudara ya, geger, tiap hari gegeran saya dengar. Saya diceritain ya sama in memoriam Pak Junaidi Salat. Waktu itu saya kan ya cross check ya kan, cross check. Terus ya ini Pak Paul ya, ini ceritanya begini. Saya terus mendamaikan sampai kadang-kadang saya tuh kasihan ngeliat Saifuddin, ya salah dia sendiri, sudah diomongin, udah dinasihati banyak orang. Nasihat pernikahan, saya ini orang yang sudah menikah 25 tahun, saudara. Ya, tahun 2024, tahun saya menikah, 2024 ya. Oh, 2024 ya, 2024 itu 25 tahun saya menikah. Saya pernah hampir cerai dengan istri saya. Salahnya di mana? Saya. Apapun istrimu yang dilakukan kepadamu, itu adalah akibat dari seorang suami. Apapun, saudara. Percaya saya, istri itu hanya seperti bulan. Hanya memantulkan saja. Yang aktif kan matahari. Bulan kan hanya memantulkan saja. Istri itu seperti bulan. Jadi apapun yang dipantulkan oleh istrimu, ya
dari istrimu karena aksi darimu. Jadi jangan malah diumbar di luar. Ini kan urusan rumah tangga. Iya, urusan rumah tanggamu, tapi kita semua yang jadi korban. Dasar bego lo. Bikin malu kita semua. Ya, urusan rumah tanggamu, ya, jadi kita semua yang malu. Dengar nggak Saifuddin? Usiamu lebih tua, tapi saya lebih dewasa dari kamu. Ya, saya nggak main-main ya. Serius. Jangan masalah-masalah di dalam rumah tanggamu. Sarah juga sama ya, suka ngumbar-ngumbar masalah di dalam, diwawer-wawer kemana. Modelnya kayak Nikita Mirzani, saudara. Nikita Mirzani ini kan perempuan tidak baik. Saya salut dengan perjuangannya, tapi kita tahu sama-sama ini orang perempuan yang bukan yang untuk pantas untuk panutan dengan perjuangannya dia, ya. Apalagi ngelawan bukan Najwa itu yang lawan si apa? Bukan Najwa siapa itu? Anaknya Quraisy Shihab, lupa lagi Najwa itu ya. Si Najwa itu pokoknya Najwa Shihab. Nah, ya. Wah, saya pro sama Nikita dalam hal ngelawan Najwa Shihab. Saya pro sama Nikita Mirzani, saudara. Tetapi di dalam karakter, di dalam moral, ini kan orang yang diragukan karakter dan moralnya. Jangan malah ikut-ikut kayak gitu, masalah rumah tangga, masalah ranjang diumbar-umbar. Nggak boleh, Udin. Bertobat. Itu aib. Aibmu itu adalah aib kami semua, tahu nggak? Ya. Aibmu adalah aib kami semua, Saifuddin. Jangan diumbar-umbar masalah rumah tanggamu di media sosial. Apa tujuanmu mengumbar-umbar? Mau cari duit lagi? Enggak begitu caranya cari duit. Hamba Tuhan itu punya kelas. Ya, ada kelas. Anda punya satu titik yang Anda nggak boleh turun jadi kayak orang ngemis-ngemis, minta-minta. Nggak boleh. Kalau hidupmu berkualitas, Tuhan akan sediakan. Bukan uang dari orang. Jangan pernah minta-minta. Ya. Wah, saya sedih sekali ya. Saya sedih sekali. Dan saya sangat malu sekali ya. Saya sebagai hamba Tuhan juga sama-sama malu, saudara. Ya memang dari awal kita sudah ngerti ya, ternyata pendetanya Saifuddin juga nggak jelas ya. Kalau saya pendeta jelas ya, TV One kan sudah ngelacak. Anda kan sudah dengar dari TV One, saya pendeta di sebuah gereja di Jawa Tengah. Ya kan, kemudian saya memang mengundurkan, saya kan udah bilang, saya mengundurkan diri 2010. Tapi 2015-16 saya gabung lagi dengan sebuah gereja. Ya. Jadi pendeta tetap, ya kan. Dan sekarang saya punya organisasi gereja sendiri di Belanda. Sah, bayar pajak. Bukan udah nggak bayar pajak karena ANBI ya. Justru ANBI, jadi milik negara. Gereja saya itu gereja milik negara. Anda kolekte, kalau Anda orang yang tinggal di Eropa, kolekte ke tempat saya, Anda bisa klaim pajak gitu. Ya. Sah, saudara. Gereja ANBI namanya. Itu loh, Saifuddin harus bertobat. Dan saya sedih sekali ya. Saya tidak mau berkata bahwa yang gosip-gosip yang beredar itu benar apa salah. Cuman kebiasaan kalian berdua, kalau ada ribut mesti diumbar kemana-mana, itu tuh buruk sekali. Ya, jangan terjadi begitu, hamba Tuhan. Itu adalah rahasia imanmu. Kamu hanya boleh cerita kepada satu orang yang kamu anggap sebagai pembimbing rohanimu. Ya, atau teman, sahabat yang seimbang denganmu. Ya, jangan masalah apa semua diumbar-umbar, istri ngumbar-ngumbar. Dulu Sarah pernah saya tegur ya, WhatsApp-WhatsAppan sama si Nandar. Kalau perempuan baik-baik, suaminya lagi kena masalah, kamu jangan malah sama laki-laki lain, apalagi itu musuh suamimu.
Itu kan goblok. Ya, nggak boleh kamu begitu. Itu mempermalukan kami semua, tahu nggak? Mempermalukan kami sesama orang-orang youtuber kita semua merasa malu dengan caramu itu. Suamimu lagi di Uber sama musuh-musuhmu, kamu malah ehe sama musuh-musuhmu, itu kan nggak benar. Ya, tetapi balik lagi yang salah Saifuddin, kamu tidak bisa didik istrimu. Apapun yang dilakukan oleh Sarah, yang salah kamu Saifuddin. Kamu tidak bisa didik istrimu. Ya, saya nggak main-main ya. Saya nggak belain. Enggak, ini bukan urusan bela membela. Saya lagi kasih tahu yang benar. Karena kan kamu ngaku-ngaku pendeta kan? Karena kamu ngaku-ngaku pendeta. Apapun yang dilakukan istrimu, karena kamu nggak becus didik istrimu, saudara. Ya, kalau kamu tuh jemaat biasa, ya saya akan ngomongnya beda, saudara. Hari ini Saifuddin bertobatlah, besok Yosua Tewu bertobatlah, saudara. Balik lagi, ini bertiga sama nih ya. Saifuddin, Yosua Tewu, Gilbert, satu guru, satu ilmu. Otaknya isinya duit, saudara. Otaknya isinya duit. Ya, ada yang bilang CBZ nyinyir. Oh, saya nggak nyinyir. Saya lagi ngomelin ini, saudara ya. Bukan lagi nyinyir. Saya lagi ngomelin. Kalau nyinyir itu nyindir. Kalau ini ngomelin. Ya. Sama nih ya, Saifuddin, Joshua Tewu, Gilbert. Satu guru, satu ilmu, otaknya isinya duit, hedonisme, gaya hidup mewah. Hamba Tuhan itu hidupnya harus sederhana. Jadi panutan bagi jemaatnya. Jangan bergaya hidup mewah, glamor. Nggak boleh. Ya. Serius ya. Akhirnya KC berantakan, ya kan? Nah, siapa yang mau nolong? Yang bisa nolong cuma kita, ya kan? Nah, dia minta tolong sama kita, ya kan? Ngomongnya sih nggak minta tolong, cuman kalau tergerak hatinya ya bantu kami. Bukan masalah gerak-gerak, ya kalau ada orang susah masa di depan mata kita biarin. Ya kita cek nanti Pak Santiaman ngecek beneran nggak ya, jangan sampai ternyata ya kan punya BMW, punya rumah tuh kita suruh membantu ya jangan. Kalau memang lagi susah, ini katanya juga motornya aja sampai nggak kebayar cicilannya, saudara, coba bayangin. Kasusnya hebohnya minta ampun, ya donasinya luar biasa. Ini sekarang KC-nya mau nyicil motor aja nggak bisa, saudara, nggak kebayar katanya berapa bulan cicilannya nggak kebayar. Aduh, sampai ya ampun. Kadang-kadang ya wis. Makanya ini Pak Kasih ngecek ya, iya yang benar, iya makanya kita ngecek, kan kita juga nggak boleh langsung bereaksi, ya kita ngecek, ya nanti saya ngecek ya, saya bilang ya, kita ngecek ya nanti, saya bilang begitu ya. Ini nasihat buat Saifuddin, tapi kalau Saifuddin bertobat, lihat ada pembalikan keadaan, jangan nggak percaya saya, ya, saya kalau ngomong itu ya, kalau Saifuddin bertobat, tiba-tiba semua dia beres semua. Gak usah banyak ngeluh, Saifuddin. Kamu bertobat, nanti beres semua. Percaya saya, kamu jangan nggak percaya sama saya. Kamu bertobat, bisa tiba-tiba beres semua masalah-masalahmu. Nggak bertobat, tambah habis kamu nanti. Nggak bertobat, tambah habis. Kamu bertobat, jadi baik langsung. Tapi kamu tidak bertobat, diproses lagi. Responmu jadi tambah nggak benar lagi. Jangan nggak percaya omongan saya. Saya ini bukan hamba Tuhan tahun kemarin. Kamu masih menghujat Kristen, saya ini sudah jadi pendeta, sudah keluar masuk desa-desa, sudah nginjilin orang. Ya. Saya sudah keluar masuk. Dari SMP kelas 2 saya sudah teriak-teriak di terminal memberitakan Injil. Ya. Saya umur 14 tahun. Tahun 88, Saudara. Tahun 88, 89, dari tahun 88 sampai tahun 93,
Saya itu masih SMP SMA itu, saya udah teriak-teriak di pinggir jalan, di terminal naik turun bis memberitakan Injil. Ya, dan saya banyak melihat sendiri hamba-hamba Tuhan jatuh bangun, termasuk saya pernah jatuh. Saya pun pernah jatuh. Ya, tahun 2010, 2014, 4 tahun saya bilang, saya mau jadi Islam. Untung Tuhan Yesus temui saya. Ya, seperti Tuhan Yesus menemui Paulus dan menemui Yohanes di Patmos. Cahaya yang terang benderang ya. Ada sosoknya, tapi itu cahaya terang benderang, saudara. Makanya kita bisa bikin project yang luar biasa seperti ini ya. Oke, wah, saya ngoceknya sudah selesai, ngomel-ngomelnya, giliran siapa lagi mau ngomelin? Ya, Pak Santi Amar ini, Pak Santi Amar mau ngomel-ngomel juga nggak ini?